Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku gak percaya namanya azab. Hai guys, kali ini gue mau sungkem dulu buat para sepuh yang udah meng-giveaway-kan cuannya untuk beli Insto. Ada dari Audialin, Yusdean, Manfred, Yovana, Tradipta, nggak tahu Megawati Keselebeo. Bukan gue yang bilang ya bu ya, emang yang nyawer aja kagak ada akhlak. Bona Rongrong dan juga Anonymous. Jadi berkat Insto kalian, gue akan menamatkan film ini sampai episodenya benar-benar habis. Pokoknya cuman gue aja yang satu-satunya bisa namatin sinetron cuy. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari, ada seorang woman yang baru lulus dari sekolah meskipun lagi gempur-gempurnya video FYP yang mengatakan pendidikan tidak penting, orang dalam is number one. Ya, panggil aja woman ini Kintan. Dimana karena Kintan tak hidup berdasarkan FYP di aplikasi gebleknya, ia pun berjuang mendapatkan nilai terbaik di sekolah untuk membanggakan ibu dan bapaknya. Buset dah, Nolan dapat istri beda jauh banget sama umurnya. Pakai pelet apaan kek? Bertobatlah. Di sana Nolan yang sewaktu muda pernah jadi Dilannya nganjuk, makanya bisa dapat istri spek umurnya jauh banget. Ia pun begitu bangga melihat anaknya menjadi top global siswi tercerdas di SMK Tadika Mesra, tapi tidak untuk begundal kakaknya karena aduh. Pak, berarti Bapak udah punya uang dong untuk kasih ke modal untuk usaha bengkel. Gak banyak kok Pak, 50 juta. Cangkemnya keluar-keluar langsung pengen dicitin Hesoyam. Nah, kakaknya yang bernama Dika, ia pun memaksa bapaknya untuk membuka usaha bengkel hanya karena seorang woman yang kebetulan rahimku anget buang. Plus membegundalkan seperti dirinya. Aku punya pacar itu calon sarjana hukum. Jadi dia mau aku nikahin kalau aku udah punya usaha bengkel. Ini pacarnya pasti angkatan anak recing celalue cuy. Nggak Vario, nggak Oyo. Mendengar itu si Nolan hanya bisa AFK, apalagi yang membagongkan di sini jika Nolan tak menuruti keinginan anaknya. Gila sih ini. Gimana caranya Bapak harus dapat uang seperti aku minta? Kalau enggak, aku akan rampok toko Mas. Gue jadi Nolan sih, gue biarin aja dia ngerampok. Lumayan buat ngilangin satu beban keluarga. Hasil Nolan yang takut anaknya masuk penjara, geblek emang. Ia pun berniat mengikuti lagu Armada Band, pergi pagi pulang pagi, meskipun umur sudah ingin menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Dimana kini ia menekuni penjualan lontong sayurnya dengan gerobak khas peninggalan Denles yang tentunya langsung gacor parah. Alhamdulillah ya Allah. Dagangan hamba laris terjual untuk uang. Ya, nggak usah di zoom gitu juga weh. Bikin iri aja cuy, jualan kagak sampai malam hasilnya gacor gini. Meskipun udah gacor bin gacor, si Nolan tetap tak lupa memberikan sedekahnya ke seorang sepuh yang sama seperti dirinya. Cuman bedanya ini kakek-kakek males doang. Malu umur sama tapi bukannya usaha malah bawa mangkok soto kemana-mana. Kerja. Keesokan harinya beroja kemarin gacor, kini usaha Nolan mengalami penurunan minat beli. Asik, cocok banget nih dipakai judul skripsi. Karena hari ini lontong sayurnya yang beli hanya sedikit, apalagi hidup lagi kesepian pembeli, plus anak minta budget 50 juta untuk usaha buka bengkel. Kebiasaan sinetron, motor masih jauh bukannya menghindar malah AFK di tengah jalan. Aku ngelag. Kala itu Nolan pun harus tertabrak sampai membuatnya tepar begitu saja, tapi untung tak sampai wasted sebab beliau dianugerahi nyawa melebihi kucing mati satu tumbuh 1000. Bahkan saat malam hari Nolan udah boleh pulang dari rumah sakit meskipun ada luka lecet pemakaian di bagian siku. Tapi beroja pulang Nolan sempat berpikir, tahu gitu gue wasted aja tadi. Karena baru datang udah disambut oleh Dika dengan cangkem spek durhakannya. Aduh, ini bagaimana sih? Kenapa bisa serempet? Bu, apa ibu mau? Aku jadi rampok toko emas daripada menjadi orang sukses, hah? Lah, rampok toko emas kan juga bisa jadi sukses cuy. Ya modal hoki doang sih, kalau sial tinggal pakai baju Shopee. Nah, akibat tak bisa berjualan lagi, akhirnya Nolan melimpahkan warisan lontong sayurnya ke Kintan daripada jadi beban keluarga yang kerjanya ngewibu di kamar. Dimana beroja seharian berjualan, Kintan membawa kehokian sama seperti Nolan. Karena kebetulan para minion di sana selalu lapar, jadi baru aja berjualan beberapa jam si Kintan sudah bisa pulang dengan membawa uang yang sangat gacor. Gila cuy.
Sebagian akan Bapak tabung untuk membayar buka bengkel kakak kamu dan berobat ibu kamu juga. Ya. Ibu ini nyusahin aja hidupnya. Berobat sana sini sembuh juga enggak. Emang cangkem spek durhaka kagak main-main, bos. Pentingnya memberikan anak ASI sejak kecil biar gede gak jadi asu. Mendengar itu, Sima hampir ingin memasukkan Dika kembali ke rahimnya, tapi karena bentukannya udah seukuran titan, Sima lebih memilih untuk AFK sambil menangis meratapi nasibnya yang dulu pernah menjadi player ML hingga sifat ketoksikannya diwariskan ke si Dika. Buat kalian yang belum pernah main ML fix, Anda terselamatkan dari ketoksikan. Beberapa masa kemudian, Nolan yang udah sembuh, ia pun ingin kembali berjualan meski udah dilarang oleh anaknya. Tapi Pak, kalau aku yang jualan juga nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu di rumah aja jaga rumah ya. Pantesan aja Dika jadi anak yang males, didikan orang tuanya ngajarin anak males cuy. Nyuruh anak di rumah jaga ortu sedangkan Kintan udah lulus sekolah. Mau jadi pengangguran permanen kah? Dimana setelah sebulan nabung, Nolan pun hanya bisa mengumpulkan cuan sebanyak 2 juta. Ya iyalah, biaya kehidupan 2 anak beban mahal bos. Sampai datanglah Dika ke sana yang merekomendasikan bapaknya mencari pinjaman sebelum ia diputuskan oleh ayang bebnya karena tak bisa membuka usaha bengkel racing Celalue. Alhasil mendengar itu, Nolan auto datang ke rumah adiknya, tapi setelah mendengar keluh kesah adiknya yang juga ekonomi lagi sulit-sulitnya, Nolan pun tak jadi mengatakan pinjam dulu beratus-ratus sampai mampus, sehingga saat Nolan pulang lagi-lagi terkena spam bacotan dari Dika yang otaknya belum mengenal adab dan sopan santui. Apalagi setelah memberikan bacotan, Dika pun keluar lalu pulang-pulang memberikan King Nolan sebuah surprise berupa... Aduh. Ini Pak, aku udah sewa kios dan aku udah beli beberapa alat untuk perlengkap bengkel. Habisnya 50 juta Pak. Auto kaget nggak tuh? Karena rupanya si Dika telah menggadaikan tanah warisan Nolan yang berukuran 2 kali 1 meter. Enggak dong, King Nolan mana bisa koit cuy. Hanya agar bisa menikahi ayang bebnya yang kebelet pengen punya usaha bengkel. Pokoknya gua mau tahu ya Pak. Aku harus buka usaha bengkel dan aku harus menikah dengan pacarku, Siska. Ini emak Dika ngidam apa? Coba Pak Samil, bisa se-BGGST ini anaknya. Melihat kebegunalan kakaknya, si Kintan tentunya tak cuma diam saja. Di mana hari itu juga ia mulai membuka usaha berjualan lontong sayur, tapi ini versi staycationnya. Jadi berjualan di rumah tak perlu keliling seperti Nolan dan hasilnya gacor parah daripada hanya bisa rebahan santuy seperti kalian yang tak mau berusaha. Acuaks. Nah, dengan hasil yang gacor parah, Nolan harus tetap menabung untuk bayar kontrakan dan nabung buat melunasi hutang si beban keluarga. Bahkan Bro Dika keluar melihat cuan, ia pun langsung menilap uang-uang Nolan sehingga mereka kembali ke titik nol dengan tak membawa uang sepeser pun. Nah, si pas hamil ngidam lihat lukisan Dajjal ya gini. Ya nggak apa-apa lah ya daripada ngomong sama lukisan. Karena ke BGGST-an Dika, kini Nolan pun harus kembali berjualan mengikuti lagu Armada pergi pagi pulang-pulang check-in. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Nolan rela bergabung menjadi anggota Panda Waras berpakaian Shopee untuk membersihkan segala sampah-sampah masyarakat di wilayah Nganjuk City. Apalagi sepulang kerja, si Nolan hanya bisa menyantap air putih doang sebab istrinya tak memasakkan roti jalama 5 biadab. Nah, beberapa hari kemudian bengkel Dika pun sudah mulai dibuka, tapi saat merayakan pembukaan bengkelnya, Nolan beserta keluarga malah tak diizinkan hadir oleh Dika sebab penampilan mereka begitu seupai jadi bisa membuat Dika malu di mata ayang bebnya. Asik. Siapa nih yang pacaran tapi malu ngenalin orang tua? Dimana saat hari pertama buka bengkel, Dika langsung disantap oleh para customer yang gue baru tahu kalau Dika ternyata buka bengkel mobil bukan bengkel motor karena gila cuy. Modal 50 juta, buka bengkel mobil, ngipi. Sewa lahan aja udah sisa setengah modalnya. Lagi promo begini, orang tua kamu nggak datang? Gak usah ngomongin orang tua saya Pak. Gak penting. Jangan lupa buka usaha sambil GB dosa guys, biar balance gitu antara surga dan neraka. Kalau perlu habis dapat cuan disumbangin aja sisanya biar makin balance. Dari kejauhan Nolan dan keluarga pun mendengar tutur dari Dika yang menganggap mereka nggak penting. Bahkan berusia sebulan membuka usaha, kini Dika mulai mengemasi koper-kopernya untuk minggat dari rumah berspek peninggalan penjajahan. Karena kini ia udah punya rumah dan kebetulan akan menikah dengan Siska. Mantap, sebulan buka usaha auto bisa beli rumah, terus punya modal buat nikah. Udah berapa kali ngechat SOYAM itu Dika?
kapan kalian menikah? Emang kenapa? Awas ya. Kalau sampai di antara kalian berani datang, usir. Udah gue tebak ini begundal mengikuti jejak Malin Kundang, nikah kagak ngundang ortu terus dikutuk jadi bangunan pakai cor-coran semen. Setelah kepergian Dika yang kini udah sah memiliki batok casan karena udah menikah dengan Siska, kini kehidupannya pun mensulitkan meskipun udah memiliki rumah. Sebab Siska neraka ini meminta uang ke Dika untuk usahanya sebagai pengacara, tapi karena nggak punya uang, aduh. Tapi sebenarnya bapak aku itu punya tanah warisan. Kenapa kamu gak minta jual bapakmu aja, Mas? Mantap, bapak sendiri mau dijual. Dika pun terang-terangan bilang kalau bapaknya punya warisan dinasti, sampai Siska memaksa Dika datang ke rumah bapaknya untuk menjual tanah warisan hingga terjadilah perang keluarga. Udah pernah, tapi bapakku nolak karena tanah warisan itu punya adiknya juga. Kamu tuh anak laki-laki. Harusnya ya kamu itu lebih besar jatahnya dibandingkan adik kamu. Yang ujung-ujungnya Dika datang ke rumah pamannya untuk membujuknya agar menyetujui jika Nolan menjual tanah warisan meskipun harus berakhir gagal. Paman, jual aja ya tanah itu. Gak bapak, gak adiknya, sama aja. Tapi aku gak akan menyerah. Aku akan bikin mereka mau jual tanah itu. Lihat aja nanti. Demi ayang apapun kan Dika lakukan cuy. Buat candi bang, buat candi. Sepulangnya dari rumah pamannya, kini Dika mulai beraksi mematok tanah milik bapaknya sendiri sampai membuat pamannya marah karena Dika memaksa menjual bagian bapaknya padahal udah nggak dikasih. Alhasil adik Nolan pun langsung datang ke rumah untuk memberi ceramah abangnya yang dianggap gagal dalam mendidik anak. Awas kalau dia sampai menjual tanah bagian saya. Lebih baik putus hubungan persaudaraan. Widih, ya lebih baik putus lah. Daripada ujung-ujungnya silaturahmi pinjam dulu 100 sampai mampus. Namun beruntung walaupun tanahnya udah bisa di check out melalui keranjang kuning, si Dika belum juga ketemu pembeli dan ya apapun masalahnya nyalahin Nolan is number one. Ini pasti bapak. Bapak udah ngedoain supaya tanahku gak laku-laku. Intinya kalau punya masalah hidup tinggal lampiasin ke Nolan aja cuy. Namun beruntung sebelum memaki-maki bapaknya datanglah Siska yang membawa calon pembeli, tapi dengan syarat harus menjual seluruh tanah termasuk tanah punya pamannya. Hasil otak kesesatan Dika pun mulai mengolah sesuatu yang membegundalkan dengan datang baik-baik memujuk pamannya untuk menjual tanah yang udah ditawar senilai 100 juta. Padahal aslinya 500 juta. Ya, cuan 400 juta cuy. Jadinya mendengar kegeblegan Dika, pamannya auto mengusir Dika dari sana. Sebab ia merasa dibodoh-bodohin padahal waktu muda pamannya menjabat sebagai mafia tanah. Jadi tahu berapa harga pasaran tanah. Nah, merasa cara pertama tak mempan, malam harinya Dika pun melempari rumah pamannya dengan batu. Tapi dengan otak pamannya yang sejenius Akamaru. Si Kamaru. Aku kan selama ini gak punya musuh. Cuma Fadil yang kesal sama aku. Pasti ini ulahnya dia. Widih, tumben cerdas cuy. Biasanya gak sampai ke sana jalan pikirannya. Kemudian setari udah berganti skin, pamannya pun datang ke kebun miliknya dan sudah melihat tanamannya udah di-unboxing. Hasil merasa yang meng-unboxing adalah Dika, ia pun langsung datang ke rumah Dika untuk adu bacotan. Keluar kamu! Keluar! Ada apa sih paman teriak-teriak? Kamu tega sama paman! Loh, gitu doang? Gue kira sampai baku hantam. Selesai mengatakan kamu tega ya sama paman, pamannya pun datang ke rumah Nolan untuk melaporkan kebegundalan anaknya yang begitu meresahkan warga Wakanda. Tapi Nolan yang tak bisa berbuat apa-apa, terpaksa pamannya harus merelakan tanahnya dijual sebelum tanah tersebut berubah jadi tempat pemakamannya. Kena mental dia cuy, ngurusin Dika. Mendengar hal tersebut, malam harinya Nolan langsung berpikir keras gimana caranya dapat pembeli karena jika melalui perantara Dika, sebagian uangnya akan ditilep mengingat Dika memiliki warisan sifat tikus berdasi dari kakek moyangnya. Namun di sisi lain, rupanya Dika udah berulah kembali dengan... Aku udah malsuin tanda tangan bapak dan juga paman. Malsuin tanda tangan biar bisa ngejual tanah dong. Segampang itu ya hidup. Ini mereka hidup di negara mana sih bisa semudah itu? Nah, keesokan harinya rupanya Nolan udah mendapatkan calon pembeli lebih dulu ketimbang Dika. Tapi rupanya Dika juga datang-datang bawa calon pembeli yang lebih meyakinkan dilihat dari outfitnya. Ya seperti...
tukang kredit koperasi. Jadi tanah ini sudah terjual. Memangnya ini bukan tanahnya Pak Fadil? Sejak kapan kamu mengakui ini tanah kamu? Mati gaya sih itu si Dika. Dika yang merasa dirinya dicepuin, ia pun langsung marah-marah ke Nolan padahal niat bapaknya baik ingin menjual tanahnya untuk Dika. Hingga siang harinya Dika datang-datang kembali ke rumah Nolan untuk membodoh-bodohin bapaknya dan itu pun dipercaya oleh Nolan setelah melihat sertifikat tanah yang udah berganti kepemilikan. Ini gak benar. Tanah ini belum pernah berganti kepemilikan. Ya Allah. Semudah itu cuy menipu orang tua. Ya maklumlah kecerdasan dan kejeniusan Nolan udah tumpul dimakan umur. Setelah berhasil mengolok-olok bapaknya, kini Nolan hanya bisa menangis karena udah tak memiliki dana darurat lagi akibat warisan udah sold out semuanya menjadi milik Dika. Apalagi udah hidup pakai miskin banget, datanglah Pak Pol ke rumah Nolan untuk menangkap Nolan atas tuduhan pemalsuan sertifikat. Kami membawa surat untuk Bapak bahwa Bapak telah menyerobot hak milik orang lain. Mantap. Pak Pol pun easy peasy banget dikelabuin di sini. Terus guna sertifikat Nolan yang asli apaan cuy? Bukannya dikeluarin malah pelanga pelongo kayak pohon pisang. Hari itu juga Nolan harus ditangkap dimana meskipun emaknya udah memohon ke Dika untuk membebaskan bapaknya, si Dika tetap bodo amat sampai membuat emaknya mengalami kentut yang susah keluar dan berujung tepar mengenaskan begitu saja. Lalu ketika dibawa ke rumah sakit, ya biasalah, gagal kentut pun bisa meninggal di sini. Ya. Gimana keadaan ibu saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kata-kata sakti dari sang dokter cuy. Di hari itu juga Kintan pun harus menjadi anak piatu yang di rumah selalu sendirian karena si Nolan udah di penjara. Lah, si Nolan kok bisa bebas? Kala itu rupanya si paman udah menjadi jaminan untuk Nolan bebas hingga kini ia bisa hidup bersama lagi berdua dengan anak satu-satunya. Dimana beroja bebas, si Nolan bisa-bisanya langsung pergi ke rumah Dika untuk memberinya uang segepok. Berharap dengan itu tuntutan Nolan bisa segera dicabut, namun sayangnya setelah mencium aroma-aroma wangi uang, kebegunan Dika tetap tak bisa di stop karena ia tak mau mencabut tuntutan bapaknya agar adiknya bisa merasakan gimana rasanya jadi yatim piatu bertahun-tahun. Aku dan Siska akan tetap melanjutkan tuntutan itu. Nolan bilek, anjas, kalau kayak gini cara gue nyari emak baru gimana weh? Dan mendengar kebegundalan anaknya, si Nolan malah berkata, Tenang, sabar. Bapak ikhlas, Bapak rela semuanya. Kamu pasrah. buset, bapak langka cuy, rela dia apa-apain asal anaknya seneng. Nah di tengah-tengah masa hukuman Nolan yang masih bisa bebas, Dika pun kembali datang ke rumah bapaknya untuk memberi surat cinta dari Starla yang isinya sungguh mencerminkan anak yang cintai bapakmu. Tuntut terus tiap hari. Kamu menuntut Bapak 1 miliar. Uang dari mana? Uang dari mana? Karena jika Nolan ingin bebas, si Nolan harus memberikan Dika uang senilai 1 miliar. Sebab Dika memiliki bukti yang kuat kalau Nolan tak ingin meet and greet bersama para napi di lapas. Aduh, semudah itu fitnah orang. Beberapa minggu pun berlalu, Dika pun auto viral di sosial media tentang tuntutannya yang meminta 1 miliar. Dimana akibat berita tersebut, kini Siska sampai kehilangan kliennya karena tak mau memakai jasa Siska lagi yang dianggap begitu membegundalkan. Ya iyalah, bapak udah tua diminta 1 miliar. Kebelet beli cumi darat lu. Semua klien-klien aku mengundurkan diri. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Sekarang aku gak punya klien yang mau pakai jasa aku. Jasa apa tuts? Di sisi lain, saat Kintan berjualan, datanglah pasukan begundal gandul ke sana untuk mengadu nasib. Hati kalian berdua. Kalian pengen kalau kami terus miskin, gitu kan? Yang nyebarin berita di sosial media itu. Dikatain jahat sama penjahat, mantap sekali cangkem Dika. Karena mereka mengira Kintan yang membuat berita itu, hingga Dika pun mengamuk dan mengunboxing gerobak dagangan Nolan sampai hancur tak tersisa. Wih, asli cuy, itu rak kaca dilempar. Indo April semakin realistis ya, nggak segan-segan hancurin properti syuting. Nah, beberapa hari pun berlalu dan sudah saatnya Nolan diadili, dimana dengan buff yang baru diupload oleh Monton. Saudara Rahmat, bebas dari segala tuduhan.
Si Nolan pun akhirnya bisa bebas dari hukum setelah berhasil mengecit polisi baik Abogoboga dan Ziak Luke. Buat kalian para bocil, mana tahu itu password apa? Alhasil karena kemenangan Nolan membuat Dika mengatakan sesuatu yang membagongkan. Karena kami kalah dari kalian. Mulai hari ini, hubungan keluarga dan tali persaudaraan kita putus. Pengen gua tempeleng cangkem Dika, baru kalah ngambekan kayak betina aja lu. Mendengar itu mereka hanya bisa tabah dan menunggu saat Azab meng-meet and greet-kan Dika dan Siska OTW menuju pemburu bansos. Karena beroja selang sehari setelah mengatakan hal yang membagongkan, perut istri Dika tiba-tiba sakit seperti ginjalnya lagi kumur-kumur pakai asam lambung, tapi bukannya segera dibawa ke rumah sakit, yang ada... Aku sakit banget, Ma. Aku nggak tahu kenapa, Ma. Malah senyum. Kalau itu mengira istrinya hamil, ia pun langsung ditransfer ke rumah sakit. Namun kata dokter kematian, Siska bukannya hamil, melainkan terserang penyakit menantu durhaka. Tidak, Pak. Istri Anda sedang tidak hamil. Tapi kenapa saya mual-mual ya, Dok? Apapun sakitnya, selang dicolokin ke hidung is number one. Tak berselang lama, datanglah Nolan ke rumah sakit setelah tahu menantu BGGST-nya staycation di sana, di mana kehadiran Nolan bukannya disambut hangat, melainkan diajak adu bacotan dengan Dika. Kalian ngapain datang ke sini? Mau menertawakan aku? Senang kan? Sekarang kalian puas udah melihat Siska sakit seperti ini. Bahkan baru sampai mereka langsung diusir, tak boleh melihat menantunya mengalami sekaratul maut karena sepulangnya Nolan Siska auto terkelpek-kelpekan dan menuju ke neraka. Siska. Please lah dok, itu di rumah sakit loh. Tadi udah bener ngecek pakai alat, sekarang malah ngecek pakai 2 jari. Mendengar Siska udah tinggal di neraka membuat Dika auto menggalau karena udah tak ada lagi batok casan yang bisa dilibas menggunakan kabel casan berjenis Type-C kepunyaan iPhone 15 Pro Max 1 TB yang gue beli tahun lalu. Minat tinggal DM, cuman lecet pemakaian. Malah promosi. Apalagi setelah terdelete-nya Siska, kini giliran Dika yang terkena azab berupa kaki pincang dan usaha bengkelnya harus bangkrut, yang bagi Dika dalam terjadinya azab ini karena... ya, siapa lagi guys? Ini semua gara-gara Bapak. Bapak yang udah buat aku begini. Emang serba salah jadi Nolan cuy. Kentut pun bisa salah itu Nolan. Nah saat di jalan Dika pun masih tetap ngedumel. Pokoknya Nolan yang salah, apapun itu Nolan yang salah. Begitulah ungkapan isi hati Dika. Hingga di tengah jalan melihat gerobak bapaknya masih bisa dipakai untuk berjualan, Dika pun menggencet gas Innova berspek cumi daratnya sekencang mungkin untuk menabrak gerobak Nolan. Tapi... malah ada iklan. Tapi beruntung ada seorang kurir mengalihkan sampai akhirnya Dika malah tertabrak sebuah tembok yang dibangun oleh Grok dan berujung harus dirawat di rumah sakit. Dimana ketika dirawat mulailah Nolan merukiah otak Dika agar bisa kembali ke jalan kebenaran. Hasil beberapa abad setelah dirukiah, Dika pun sadar dengan keadaan full wajah Fajar sad boy karena ia tiba-tiba meminta maaf ke Nolan atas ke-BGGST-annya sebelum akhirnya mengembuskan kentut terakhirnya. Nolan pun bisa menjelma menjadi dokter cuy, cuman modal 2 jari. Sehingga film ini pun ditutup dengan terdelete-nya para begundal menuju tempat berapi-api agar mereka bisa mengatakan menyala bangku. Sedangkan Nolan harus melanjutkan hidupnya bersama Kintan walaupun di dalam dirinya sendiri sempat terbesit ingin mencari janda kembang. Tumben kali cuy, di pintu kemana saja begundalnya didelete habis-habisan. Biasanya dibuat tobat doang bukan meninggal, agak barbar sekarang sutradaranya ya.